yang sudah dia keluarkan, yang sudah dia lakukan, kalau dia mengembalikan itu ke dirinya. Kamu nih ayah, sudah ayah kasih nafkah, sudah ayah kasih begini, jadi dia mengembalikan ke dirinya. Nah kalau dalam rangka mendidikan nggak beda, tetap dikembalikannya ke Allah. Allah udah kasih kita ini loh. Allah kasih kita sehat tiap hari loh. Sedangkan banyak mungkin saudara kita sakit di rumah sakit loh. Tetap dikembalikannya kepada Allah. Nah, jadi minah yang boleh begitu Pak. Kita mengembalikan semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan bahkan itu kepada Allah. Tapi kalau Bapak berbuat baik, kemudian kebaikan itu disebut-sebut, diungkit-ungkit untuk mendapatkan kehormatan dari orang, untuk mendapatkan pelayanan dari orang lain, ya, dan lain sebagainya lah, tujuan-tujuan duniawi, maka itu bisa menggugurkan pahala sedekah. Ya dia, jangan diungkit-ungkit sedekah kita. Nah, ini itu bisa merusak pahala sedekah. Lagi pula apa yang kita udah keluarin juga dari Allah semua kok. Kita punya uang nih, terus kita nyumbang misalnya ke masjid. Jangan ikut-ikut, dasar pengurus atau diri itu kan masjid juga jadi gara-gara saya. Saya itu donatur terbesar di masjid itu, jangan begitu dah. Satu, duitnya dari Allah. Dua, kemauan kamu untuk berinfak ke masjid itu, dorongan itu dari siapa? Taufiknya dari Allah juga. Terus kenapa? Nah itu namanya minah. Nah minah yang tercela itu yang dia kemudian kembalikannya ke diri sendiri. Tapi minah yang terpuji kita kembalikan kepada Allah. Nah ujub itu lawanannya minah yang terpuji tadi Pak. Karena ujub tadi dia mengembalikan bahwa amal ibadah, ketaatan yang dilakukan karena dia sendiri merasa hebat. Saya bisa tahajud ya karena saya terlatih Ustaz. Saya bisa melakukan sholat duha tiap hari ya karena, jadi kembaliinnya ke diri sendiri, itu namanya ujub. Nah lawannya ujub adalah minnah. Dia menganggap dan dia menyebut-nyebut semua yang dia lakukan, kebaikan yang dia kerjakan itu semua dari Allah. Itu. Jadi al-minnah itu apa? Ayyadhkura annahu bi taufiqillah. Dia mengingat, dia menyadari bahwa semua kebaikan yang dia lakukan, amal saleh yang dia kerjakan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu alladzi syarrafahu wa 'azzama thawabahu wa qaddahu. Bahwa Allah lah yang kemudian juga memuliakan dia, mengagungkan dia dan menggiring dia untuk melakukan kebaikan. Dimana itu ada zikiran Bismillahirrahmanirrahim la yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang zat yang tidak ada lain, tidak ada yang lain yang bisa menolak kejahatan, menolak kemudharatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yasuqul khaira illallah. Nah itu tuh. Ya, doa itu doanya Nabi Khidir itu Pak. Itu potongan dari doanya Nabi Khidir. Bagus untuk dibaca Pak. Dulu ya. Saya belikan ininya kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim la yasuqul khaira illallah. Nah ini Pak. Ini ya, doanya Nabi Khidir nih yang populer dan masyhur. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi saya selalu kalau baca bismillah dalam melakukan apapun saya iringi dengan doanya Nabi Khidir ini. Nabi Khidir ini kan menurut mayoritas ulama nabi yang salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Cuma bedanya Nabi Isa di langit, diangkat sama Allah kan. Barrafa'ahu Allahu ilaihi.
Kalau Nabi Isa masih hidup tapi di langit diangkat sama Allah. Nah Nabi Khidir, banyak ulama berdasarkan dalil-dalil hadis yang ada itu percaya Nabi Khidir termasuk salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Salah satu dalil Qur'annya ketika Nabi Musa ya ketemu sama Nabi Khidir yang kisahnya diabadikan di dalam surat apa? Yang tiap hari Jumat kita baca Al-Kahfi, ya kan? Di situ Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nah, jadi Nabi Khidir ini berkelana gitu. Bahkan Nabi Khidir ini saking ilmunya beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa sampai janggal kan? Karena Nabi Khidir melakukan 3 hal. Kita buka di ayat ini dulu. Doanya Nabi Khidir ini dulu dicatat atau diingat. Karena faedahnya apa? Fawaidu hadzal dzikr. Faedah dari zikirnya Nabi Khidir atau doanya Nabi Khidir ini apa? Al-himayatu wa tahsin. Penjagaan, Pak. Penjagaan, pembentengan. Insyaallah dijaga sama Allah dari segala macam menjelekan keburukan. Bacanya kapan? Sabahan wa masaan, pagi ataupun sore. Akan dijaga oleh Allah dari segenap keburukan, musibah, bencana seperti kebakaran, tenggelam, pencurian. Gitu ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya, sesuai kehendak Allah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang menggiring kebaikan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang dapat menolak kejahatan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim, maka min ni'matin fa min Allah. Nah ini Pak, yang sesuai dengan tema kita. Maka min ni'mah fa min Allah. Bahwa semua nikmat yang saya dapat dari siapa? Dari Allah. Termasuk nikmat bisa ke masjid, nikmat mendapatkan taufik, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa duduk di majelis taklim. Ini nikmat Pak. Semua dari Allah. Jadi dia tidak menganggap bahwa dirinya hebat. Nah, ini di sini. Makanya ini bagus. Zikir ini saya selalu biasanya baca itu pas mau berkendara Pak. Pas mau berkendara nih mau keluar kota misalkan atau sekedar ke masjid-masjid, jadwal kajian rutin. Ketika saya naik motor dan saya naik mobil, minimal banget kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu hadisnya sahih. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, ketika dia keluar rumah dan berkendara, dia akan dijaga dari godaan setan. Nah, saya tambahkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bagus sekali Pak. Ya. Nah ini Bismillah yang nomor 3 ini. Kita nomor 1 la yasukul khaira illallah. Nomor 2 la yasrifus su'a illallah. Nomor 3 ma kana min ni'matin fa min Allah. Nomor 4 la haula wala quwwata illa billah. Depannya sama. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. Ya. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Jadi semua nikmat yang saya dapat itu dari Allah. Nah ini adalah untuk melawan sifat ujub dalam diri manusia. Jadi dia harus menyadari betul bahwa semua nikmat yang dia miliki, yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ini bisa nanti disimpan. Ya Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini doanya Nabi Khidir yang memang tadi yang saya katakan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran ya. Di Quran surat Al-Kahfi surat 18 dari ayat 60 kan ya.
Kemudian Nabi dia ketemulah dengan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir sini nih. Qala lahu Musa, Nabi Khidir berkata kepadanya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, agar kau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Nabi Khidir udah nolak, Pak. Qala innaka lam tastati', enggak bisa, kamu enggak akan sanggup. Innaka lam tastati' ma'iya sabra, kamu enggak akan sanggup sabar bersamaku. Kemudian terus Nabi Musa tetap kekeh, enggak kok bisa, satajiduni insyaallah sabira. Saya akan sabar, kau akan dapati aku adalah yang sabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menentangmu. Kemudian dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nyatanya nanti Nabi Musa akan menentang Nabi Khidir dalam 3 hal. Satu, ketika Nabi Khidir akhirnya ngapain? Melubangi kapal. Padahal kapal punya nelayan yang cukup sulit keadaan ekonominya. Kenapa dirusak? Nabi Musa jangan. Yang pertama. Terus Nabi Khidir, tuh kan, baru satu aja kamu udah gak sabar. Sudah kukatakan, kamu gak akan sabar mampu bersamaku. Oh. Ya kan? Yang kedua, yang lebih parah lagi, bukan hanya kapal yang rusak, tapi ketika keduanya berjumpa dengan anak kecil, anak muda, Nabi Khidir membunuh anak ini. Nabi Musa jaga lagi, kenapa kau bunuh jiwa yang bersih? Ini masih anak-anak masih. Nah, makanya Nabi Khidir dibilangin dari awal, kamu gak bakal sabar, gak bakal kuat, gak bakal bisa. Terus yang ketiga, ketika datang ke sebuah penduduk negeri, suatu desa, ya mereka berdua meminta dijamu, ya tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh, negeri itu lalu dia menegakkannya. Nabi Musa juga jaga, kita kan lagi butuh makan, kita lagi butuh bekal. Kenapa tadi nggak kita jadikan itu dinding yang mau roboh sebagai imbalan supaya mereka mau memberikan kita makan? Wah, Nabi Musa berkecamuk dalam hati dan pikirannya tentang apa yang dilakukan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir jawab bahwa semua yang Nabi Khidir lakukan itu tetap atas petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya itu tetap bukan atas kehendak sendiri atau kehendak pribadinya Nabi Khidir alaihissalam. Semuanya itu ya apa yang menjadi ketetapan dari Nabi Khidir untuk melakukan itu, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Khidir hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban atau keniscayaan yang memang harus dilakukan oleh beliau. Itu sebagaimana disampaikan oleh beliau di dalam percakapannya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi semuanya itu tetap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu tadi doanya Nabi Khidir itu bagus untuk dibaca ya, sore, pagi dan sore. Nah, jadi ada kalimat yang nomor 3 itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, maka min ni'matin fa min Allah. Ini juga kalau kita resapi, kalau kita renungi, ini akan mengikis sifat ujub dari diri kita. Kita tidak akan menganggap hebat diri kita tidak akan menganggap bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah karena kita. Enggak, semua dari Allah. Nikmat kita bisa bangun malam, nikmat kita bisa membaca Quran setiap hari, nikmat kita bisa melawan sifat kikir sehingga kita mau berbagi, berkorban, itu semua dari Allah. Sehingga insyaallah sifat ujub kita akan habis terkikis. Ya, baik. Nah itu, nah itu lawannya ujub itu harus dengan begitu ya, dzikrul minnah. Kita mengingat bahwa semua nikmat itu dari Allah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa mampu melakukan
amal-amal soleh yang diminta untuk kita lakukan. Nah, wa amma ta'thirul ujubi fil amal. Adapun bahaya atau dampak negatif dari ujub di dalam amal manusia itu apa? Al-mu'jibu yantadhirul ihbab. Bahwa orang yang ujub itu tadi kan dari awal oleh Al-Mu'allil sudah dikatakan dia sedang menunggu kebinasaan. Seolah-olah dia sedang memasang bom waktu untuk kebinasaan dia. Nah, maka salah satu bentuk kebinasaan itu apa? Al-ihbab. Gugurnya amal yang sudah dia lakukan di hadapan Allah sehingga nilainya hilang. Nilainya hilang, pahalanya habis. Sayang. Ya. Fa in taba qabla mauti, kalau dia tapi taubat sebelum kematiannya datang, salimah, dia akan selamat. Wa illa, tapi kalau tidak taubat, uhbita, maka pahalanya, amal ibadahnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati terhadap sifat ujub ini. Karena semuanya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sifat ujub ini manusia terbagi menjadi 3. Ya. Jenis manusia di dalam bab ujub ini terbagi 3. 1, sinfun humul mu'jibuna bi kulli halin. Golongan manusia yang dia merasa ujub secara total. Mereka itu diantaranya Mu'tazilah dan Qadariyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Mu'tazilah dan Qadariyah itu menganggap amal perbuatan manusia itu bukan dari Allah. Ini salah satu perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pendapat mereka dalam hal ini adalah keliru dan sesat. Jadi dia mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah perbuatan dia sendiri, bukan ikut campur tangan Allah, enggak. Jadi kalau ada orang sukses atas apa yang dia kerjakan, ya itu karena dia tuh. Itu bahaya sekali. Jadi kalau ada orang sembuh dalam penyakit, ya karena ikhtiar dia. Ya. Kalau ada orang melakukan apapun, Allah nggak punya andil. Wah, ini bahaya sekali. Padahal Allah sudah dengan jelas, ya, Allah sudah dengan jelas menyatakan dalam surat As-Saffat, ya, surat As-Saffat, surat ayat ke-96. As-Saffat itu surat ke berapa? 37 ayat 96. Ya, lihat, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimat ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah, ya, As-Saffat surat 37 ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat itu. Nah, ini maksudnya dalam ranah pembahasan akidah memang, Pak. Kalau Mu'tazilah dan Qadariyah itu mengusung paham free will, bebas berkehendak. Jadi manusia menurut Mu'tazilah dan Qadariyah, manusia itu punya kehendak mutlak. Jadi kalau dia berangkat ke masjid, ya itu kehendak dia mutlak, nggak ada campur tangan Allah. Ini sesatnya Mu'tazilah dan Qadariyah menurut Ahlussunnah di sini, Pak. Kalau dia mau ngaji Quran, itu kehendak dia mutlak. Jadi free will, kehendak mutlak manusia. Mereka mengusung ideologi seperti itu. Jadi kalau ada orang sukses, ya karena kerja keras. Nggak ada campur tangan Allah. Bahaya nggak itu? Bahaya nggak ideologi?
Jadi kalau dia sembuh, bukan Allah. Ya karena obat yang dia minum, karena ikhtiar yang dia kerjakan, karena pengobatan yang dia jalani. Padahal jelas-jelas wa idza maridtum wa huwa yashfi. Nabi mereka waktu sakit, dia yang menyembuhkan. Nah ini beda pandangan dalam sisi akidah ini yang kemudian menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Mu'tazilah dan Qadariyah ini sesat keliru. Karena dia menganggap bahwa Allah tidak punya anak. Padahal ayat ini bilang Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan apa yang kamu perbuat itu. Jadi Bapak Ibu duduk di masjidnya sekarang nih, ini ciptaan Allah Pak. Cuma Allah berikan kita taufik dan hidayah di dalam hati untuk bergerak ke sini. Nah, ketika Bapak sudah memutuskan mau ke sini, sekarang saya tanya, kaki Bapak sehat dipakai jalan, ada tenaganya, itu dari siapa tenaganya? Mata Bapak bisa dipakai buat melihat jalan, sehingga Bapak jalannya tidak terprosok, tidak masuk lubang. Mata ini bisa berfungsi dari siapa? Nah itu bedanya Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dan Qadariyah ini. Nah karena pandangan ideologis mereka seperti itu, maka menurut Imam Ghazali berarti mereka adalah orang-orang yang ujub secara total. Karena berarti mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah karena diri mereka sendiri, karena kehebatan mereka, bukan karena Allah. Yaitu berangkat dari pandangan ideologis mereka, pandangan teologi mereka, bahwa semua yang dilakukan manusia itu adalah mutlak kehendak manusia itu sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Wa'iyadzubillah. Jadi ini bahaya. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat enggak. Yang kita lakukan kalau sudah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, itu dari Allah. Kita hanya punya wewenang untuk memilih sholat atau enggak. Kita dikasih kewenangan ruang untuk memilih mau yang halal atau yang haram, mau berangkat ke masjid atau tidak. Itu kita punya willingness, kita punya keinginan, kita punya kehendak. Cuma di situ kalau Ahlussunnah wal Jamaah, ruangnya cuma di situ untuk memilih. Bapak Ibu milih, nah itu kehendak Bapak Ibu. Bapak Ibu milih sholat atau tidak, milih mencari nafkah yang halal atau yang haram, memilih untuk ke masjid atau enggak, memilih untuk hadir majelis taklim atau enggak. Itu keinginan kita dikasih ruang Allah. Tapi begitu sudah once kita menetapkan, saya ke masjid, udah kakinya berjalan dari Allah, tenaganya, matanya yang dipakai buat melihat dari Allah, semua dari Allah. Nah, maka kita cuma dikasih ruang sekecil itu. Apa yang mau dibanggakan? Mau semuanya dari Allah. Taufiknya juga akhirnya kita memilih yang baik-baik juga itu dari Allah juga ujung-ujungnya. Paham ini? Halo Pak, nyambung saya ngomong ini? Nyambung apa bingung? Nyambung ya? Jadi kalau Mu'tazilah, karena dia punya pandangan teologisnya adalah pandangan teologis ya, bukan ideologis, pandangan teologisnya bahwa manusia itu punya kehendak mutlak, Allah tidak punya campur tangan, ya maka dia masuk jenis manusia pertama dalam pembagian 3 manusia ujub, yaitu orang al-mu'jibuna bi kulli halin. Jadi Mu'tazilah, Qadariyah ini orang-orang yang ujubnya total. Gimana enggak ujub? Orang pandangan teologis mereka seperti itu. Mereka menganggap semua perbuatan manusia adalah karena kehendak dia sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan, nggak ada andil dari Allah. Ya berarti kalau dia sholat, dia baca Quran, dia sedekah, itu kehendak dia sendiri, itu perbuatan manusia itu sendiri. Ya, jadi bukan Allah yang memberikan dia ini. Ujungnya luar biasa. Karena memang ini berangkat dari pandangan dia, pandangan Mu'tazilah dan Qadariyah yang menganggap bahwa Allah tidak punya peran. Padahal tadi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan
sesuai dengan surat 37 As-Saffat ayat 96, Allah juga menciptakan perbuatan yang kita lakukan, Pak. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat itu. As-Saffat surat 37 ayat 96. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, dalilnya. Ingat. Jadi apapun perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Mohon maaf, termasuk perbuatan jelek, Pak. Ada orang begal, ada orang mabok, ada orang judi. Ketika sudah dalam bentuk perbuatan, ya dari Allah itu, Pak. Loh, berarti dia nggak adil dong kalau diminta pertanggungjawaban besar. Kan dikasih ruang untuk memilih, Pak. Nah di situ, Pak, Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita dikasih ruang untuk memilih, lu mau sholat atau enggak? Dia pilih enggak. Ya ketika dia pilih enggak sholat, dia ngapain? Selamat tidur. Apa? Dari siapa itu? Nikmat tidurnya, dari nikmat makannya, dari Allah semua juga kan. Ada orang pilih mau begal, mau mencuri, mau merampok. Dia punya tenaga buat lari, misalnya. Dari siapa tenaganya, Pak? Ketika ada orang mau zina, mohon maaf, zina juga butuh tenaga. Ketika dia melakukan zina dengan pasangan zinanya, dari siapa itu tenaga? Dari Allah tetap, Pak. Setan mah gak punya daya dan upaya. Cuma kenapa tetap diminta pertanggungjawaban? Bilang kenapa dia memilih itu? Karena Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan manusia punya ruang untuk memilih. Itunya yang diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah dalam bentuk perbuatan, ya itu ciptaan Allah semua. Jelas ya? Oke. Manusia jenis yang kedua, itu jenis yang pertama. Jadi dia ujub secara total, Mu'tazilah dan Qadariyah, karena mereka menganggap perbuatan manusia itu adalah kehendak mutlak dari manusia itu sendiri. Jenis yang kedua, kebalikannya, az-zakirunal minnata bikulli halin. Orang-orang yang selalu mengembalikan semua perbuatan yang dia lakukan, perbuatan baik ya, maksudnya perbuatan baik, perbuatan soleh, kepada Allah. Kamu hebat ya, bisa sholat duha rutin. Enggak, saya nggak hebat, ini dari Allah aja. Allah yang bimbing saya untuk begini. Kamu keren ya, tiap malam tahajud nggak pernah absen. Iya, nggak keren. Ini mah karena Allah aja baik sama saya. Jadi apapun kebaikan yang dia lakukan, amal soleh apapun yang dia kerjakan, dia nggak pernah mengembalikan kepada diri sendiri, tapi dia kembalikan kepada siapa? Allah. Nah, jenis manusia kedua. Siapa mereka? Al-mustaqimun. Orang-orang yang soleh, yang istiqomah di jalan Allah. Para anbiya, para syuhada, para sholihin. Mereka ini yang benar-benar memahami bahwa apa yang mereka lakukan bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemuliaan mereka, murni hanya karena Allah yang membimbing mereka. Mereka tidak pernah menganggap dirinya hebat, mereka tidak pernah menganggap dan membesarkan kemampuan dirinya. Semua mereka kembalikan kepada Allah. Ini jenis manusia yang hebat, yang nomor dua. Al-mustaqimun, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Nah, jenis manusia yang ketiga, kita nih Pak, al-mukhallitun atau al-mukhallitun, orang yang masih gado-gado, masih campur-campur, kadang-kadang masih ngerasa hebat dirinya sendiri, ya kadang-kadang kembali ke Allah gitu. Kadang-kadang masih ngerasa ego hebat ya, gitu Pak. Dan itu amat ahli sunnah. Ya kebanyakan ahli sunnah ya kita begitu. Kadang-kadang kalau lagi sadar, kalau lagi paham, ya cuma dari Allah. Tapi kadang-kadang kalau lagi jumawa, hebat juga gue ya, bisa begini, bisa begitu. Itu kadang-kadang itu kebanyakan kita begitu tuh. Masih anggot-anggotan, masih naik turun. Kadang-kadang ya dikembalikan kepada Allah semuanya. Dia sadar akan hal itu. Tapi kadang-kadang juga masih merasa kalau dipikir hebat juga saya ya. Teman-teman saya nggak ada yang ke masjid, tapi saya masih sering ke masjid ya. Hebat juga ya saya. Kadang-kadang masih ada perasaan begitu dalam diri, walaupun mungkin kecil perasaan itu ya, nggak dominan, tapi masih ada. Nah itu kita ada tuh, masih gado-gado. Ya, nah tapi masih mendingan lah. Pokoknya jangan jadi seperti kayak yang nomor satu. Jangan jadi seperti kayak Mu'tazilah dan Qadariyah yang secara total mengatakan bahwa Allah tidak punya andil. Semua perbuatan manusia ya karena manusianya itu yang hebat. Karena memang perbuatan manusia itu yang apa namanya yang keren. Karena mereka memang menganggap Allah tidak punya andil. Ya. Semua perbuatan manusia yang kehendak mutlak manusia itu sendiri.
Allah tidak punya peran di situ. Karena alhamdulillah ya, jangan sampai masuk ke situ. Ya syukur-syukur bisa jadi yang nomor 2, yang secara sadar setiap saat, setiap detik, setiap menit kita menganggap semua dari Allah. Ya, cuma kita masih sadar diri lah, kita masih jadi manusia yang nomor 3, yang masih gado-gado, masih campur-campur. Kadang-kadang sadar bahwa ini semua kelebihan ini dari Allah. Kadang-kadang masih kayak perasaan ngerasa hebat juga, ngerasa takjub juga terhadap kemampuan diri sendiri kita. Nah itu ya masih oke lah ya, asal jangan jadi yang nomor 1. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan?